Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita akan mencoba untuk melanjutkan materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya. Setelah pada bagian sebelum kita telah menjelaskan tentang masalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Dan pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang beriman dengan hari akhir. Tapi sebelumnya, mari kita mulai proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan Ummul Al-Quran. Dengan berniat kepada Allah, semoga seumpama pahalanya dilimpahkan buat ruh junjungan alam, akhirnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan untuk para sahabat, para ulama, para syuhada, dan terkhusus untuk Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhihi niyah walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bil yaumil akhir. Ini adalah pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Soal, ma ma'nal imani bil yaumil akhir, ay yaumil qiyamati. Apakah makna beriman kepada hari akhir? Artinya hari kiamat. Jawab, wa huwa at-tasdiqu biwujudihi wa bi jami'i ma yashtamilu alaihi. Dan dianya makna iman kepada hari akhir adalah membenarkan, meyakini dengan seyakin-yakinnya dengan adanya peristiwa hari kiamat, dan mengimani dan meyakini dengan seyakin-yakinnya dengan seluruh sesuatu yang tercakup di dalam peristiwa hari kiamat itu. Jadi makna beriman kepada hari akhir itu adalah bahwa kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat pasti datang. Dan segala sesuatu yang tercakup di dalam peristiwa hari kiamat itu juga kita imani dan kita yakini. Soal, malladzi yashtamilu alaihi, apa saja yang tercakup di atas hari kiamat itu? Jadi apa saja yang menjadi bahagian yang terdapat di dalam peristiwa kiamat yang dihikayatkan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Jawab, wa huwa kathiratun. Dan peristiwa yang akan terjadi di padang kiamat itu nanti sangat banyak. Faminha, di antaranya yang banyak itu adalah al-ba'tsu, hari kebangkitan, berbangkit. Wal hasyru, hari berkumpul. Wal mahsyaru, tempat kita berkumpul. Wa akhzul ibadi suhufahum, dan peristiwa hamba mengambil kitab mereka. Wa hisabullahi lil ibadi ala ma waqa'a minhum, dan Allah menghisab, memperhitungkan kepada manusia, hambanya, terhadap sesuatu yang terjadi dari mereka itu. Yang keenam, wa waznul a'mali, dan timbangan amalan. Wal mizanu, dan timbangan itu sendiri. Wasyafa'atul uzma lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan, dan syafaat yang besar milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus.
wasyafa'atul ukhra lil anbiya'i wal awliya'i was sulahai wa ulama'i wasyuhada'i wal aba'i fi auladihim wal auladi fi abaihim. Dan syafaat yang lain milik para nabi, para wali Allah, para orang-orang saleh, dan para ulama, dan syafaat para syuhada, dan syafaat bapak terhadap anak mereka, dan syafaat anak terhadap bapak mereka. Wa minhu as-siratul mustaqim, dan di antara yang banyak itu juga ada siratul mustaqim, pelintasan yang lurus. Wal haudu, dan telaga. Wa ru'yatul mu'minina Allah Jalla wa Azza, dan melihat orang-orang mukmin akan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu, dan surga. Ja'alanallahu min ahliha, semoga Allah menjadikan kita dari ahlinya surga. Wan naru na'udzubillahi minha, dan masalah neraka, semoga Allah melindungi kita, atau kita bermohon kepada Allah agar dilindungi dari neraka itu. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ketika kiamat datang nanti sangat banyak. Tetapi di sini hanya dijelaskan beberapa bahagian saja. Di antaranya masalah berbangkit setelah kita meninggal, setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, kemudian manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Lantas manusia dihalau ke suatu tempat dari kuburan mereka menuju satu tempat yang ditetapkan. Dan ada masalah tempat di mana kita berada di sana untuk dihisab. Dan peristiwa bahwa manusia, jin, dan makhluk yang Allah taklifi di atas dunia ini akan mengambil kitab mereka. Ada yang mengambil dari depan dengan tangan kanan, dan ada yang mengambil dari belakang dengan tangan kiri. Dan masalah Allah akan menghitung satu persatu dari hambanya terhadap apa yang mereka lakukan. Dan masalah timbangan amal, maka setiap amalan kita akan ditimbang oleh Allah. Kemudian perkara tentang masalah mizan, timbangan itu sendiri. Kemudian masalah syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah, dan juga syafaat yang diberikan oleh para nabi, para wali, para orang-orang saleh, para ulama, para syuhada, dan syafaat seorang bapak terhadap anak mereka, dan syafaat anak terhadap ayahnya. Kemudian ada juga berbicara tentang masalah siratal mustaqim, dan juga masalah telaga baginda Rasulullah, dan masalah peristiwa orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala, dan juga masalah surga. Dan dalam hal ini kita berdoa kepada Allah, semoga kita digolongkan ke dalam sebagai ahli surga. Dan juga dibahas tentang masalah neraka, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dilindungi dari neraka itu sendiri. Soal ma maknal ba'thi, apakah makna hari berbangkit itu? Jawab, wa huwa ihya'ul amwati wa ikhrajuhum min quburihim bi ayyujidallahul ajsama ba'da adamil ba'di bi jami'i ajza'iha al-asliyati. Ini ada kesalahan teks dalam cetakan ini. Ini seharusnya yujidallahu al-ajsama.
Dan dianya makna berbangkit adalah menghidupkan Allah akan orang mati dan mengeluarkan Allah akan mereka dari kuburan mereka. Gambarannya bahwa Allah mengadakan, menciptakan Allah akan tubuh-tubuh mereka setelah ditiadani sebahagian tubuh dengan apa Allah jadikan dengan seluruh juzuk-juzuknya yang asli. Jadi makna berbangkit itu adalah Allah akan hidupkan orang mati, kemudian Allah keluarkan mereka dari kuburannya. Kemudian Allah akan jadikan tubuh yang telah pernah hidup di dunia itu seperti sedia kala. Kalaupun orang meninggalnya dimutilasi, yang satu juzuknya atau tangannya tidak ditemukan, maka di saat hari berbangkit nanti Allah akan mempertemukan seluruh tubuhnya itu. Begitulah makna al-ba'ts. Soal ma makna al-hashr? Jawab, wa huwa as-suqu lil khalqi jami'an ilal mauqifi. Dan dianya makna hasyar itu adalah suatu pasar yang luas, suatu lapangan yang luas yang diperuntukkan untuk makhluk keseluruhan mereka sampai mereka pada titik mauqif nanti, pada suatu tempat mereka berkumpul nanti. Nah, soal ma maknal mauqifi ayil hasyri, apakah makna mauqif atau tempat mereka berkumpul nanti atau al-mahsyar? Jawab, wa huwa al-mawdi'u alladhi yaqifuna fihi minal ardil mubdalati fa innal arda tubdalu wa dhalika bi an tan'adima ainu hadhil ardi wa yakhluqallahu ardan ghairaha lam taqa' alaiha maksiyatun walam yusfak alaiha dammun walam yajri alaiha zulmun qattun la fiha bina'un wala syajarun wala jabalun wa nahwaha. Dan dianya mauqif atau mahsyar itu adalah suatu tempat yang berkumpul hamba di tempat itu. Nyatalah tempat itu merupakan bumi yang telah digantikan. Maka sesungguhnya bumi sekarang ini itu diganti oleh Allah. Dan pada saat demikian itu, dengan bahwa tidak ada mata memandang ini bumi, dan Allah menciptakan bumi yang lainnya, yang tidak terjadi di bumi itu kemaksiatan, dan tidak terjadi pertumpahan darah di atas permukaan bumi itu, dan tidak terjadi di atas permukaan bumi itu zulmun, kezaliman, sekali-kali tidak. Lagi tidak ada padanya bumi itu bangunan, dan tidak ada pula pada bumi itu perpohonan, dan tidak ada pula pada bumi itu pegunungan, dan seumpama demikian. Jadi mahsyar itu adalah suatu tempat yang mana Allah akan kumpulkan seluruh makhluknya di bumi, yang bumi itu bukanlah bumi yang ada sekarang, tapi dia adalah bumi yang telah diganti oleh Allah. Dan kondisi bumi itu tidak pernah mata memandang seperti bumi yang kita lihat hari ini. Dan Allah akan ciptakan bumi yang lain. Dan bumi yang Allah ciptakan itu sebagai ganti dari bumi yang ada sekarang, di sana tidak akan pernah terjadi lagi kemaksiatan. Dan tidak akan pernah lagi terjadi pertumpahan darah. Dan tidak akan pernah lagi terjadi kezaliman. Dan di sana juga tidak akan ada bangunan
tidak ada pepohonan, tidak ada pegunungan, tidak ada perbukitan dan lain sebagainya. Maka di sinilah nantinya kita akan dihimpun oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang kita laksanakan di muka bumi ini. Jika baik, maka baiklah semuanya. Jika buruk, maka buruklah semuanya. Soal ma makna akhdhil ibadi suhufahum, apakah makna mengambil hamba akan kitab mereka? Jawab, wa huwa akhdhuhum kitabahum minal malaikati. Fal mu'minul muti'u ya'khudhu kitabahu biyaminihi, wal kafiru ya'khudhu bishimalihi min wara'i zahrihi, wa yaqra'u kullu ahadin kitabahu walau ummiyan fi hadhihi dari. Dan dianya makna mengambil hamba akan kitabnya adalah peristiwa yang mengambil setiap hamba akan kitab mereka dari malaikat. Maka orang mukmin yang taat mengambil dia akan kitabnya dengan tangan kanannya, dan orang kafir akan mengambil dengan tangan kirinya lagi dari belakang punggung mereka, dan membaca masing-masing salah satu hamba akan kitabnya, sekalipun dia ummi di kampung dunia hari ini. Nah, makna dari proses atau peristiwa yang akan terjadi di padang kiamat nanti adalah mengambil kitab. Maka masing-masing kita hari ini itu akan memperoleh kitab dari malaikat. Maka orang yang taat, orang mukmin yang taat kepada Allah, dia akan mengambil kitabnya melalui tangan kanannya, dari sisi kanannya. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah itu akan mengambil kitabnya dari arah belakang dengan posisi kirinya. Lantas mereka akan membaca kitab ataupun isi dari kitab yang telah mereka terima dari malaikat itu, walaupun dia ummi pada awalnya di kampung hari ini, walaupun dia tidak memiliki pemahaman, tidak mengerti sama sekali akan bahasa yang ada di dalam itu, maka mereka akan baca itu. Soal ma hadzal kitab, apakah bentuk kitab itu? Jawab, wa huwa al-kitabul ladzi kutiba fihi a'malul ibadi khairuha wa syarruha. Dianya kitab itu adalah kitab yang ditulis di dalamnya akan setiap amalan hamba, baik amalan itu adalah amalan baiknya maupun amalan itu adalah amalan buruknya. Maka di dalam kitab yang diserahkan oleh malaikat kepada kita, di sana akan tercatat setiap amalan yang pernah kita lakukan. Baik amalan yang kita lakukan itu sebuah kebaikan, maupun amalan itu adalah sebuah keburukan. Maka disinilah seluruh sesuatu yang kita lakukan, walaupun sebesar biji zarah, akan tercatat dengan baik. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri, sehingga keyakinan kita terhadap hari akhir ini menjadi suatu catatan penting, bahwa esok nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang kita laksanakan, baik kebaikan maupun kejahatan yang kita lakukan. Soal ma maknal hisabi, apakah makna hisab? Jawab, wa huwa hisabullahi ta'ala lil ibadi ala ma waqa'a minhum bi ayyukallimu
bi ayyukallimahumullahu ta'ala fi sya'ni a'malihim kaifiyatu ma laha minats thawabi wa ma 'alaiha minal iqabi. Dan dianya makna hisab itu adalah Allah akan memperhitungkan, akan menghitung bagi setiap hamba terhadap sesuatu yang terjadi dari mereka itu. Gambarannya bahwa Allah akan menyampaikan kepada mereka tentang kondisi amalan mereka. Bagaimana sesuatu yang miliknya sesuatu itu berbentuk pahalakah, ataukah sesuatu itu bagi seorang hamba merupakan sebuah iqabkah. Jadi hisab itu Allah akan menyampaikan kepada hambanya bahwa apa yang mereka lakukan itu akankah pada akhirnya akan berujung dengan pahala ataupun berujung dengan iqab. Salah satu contoh adalah ketika beramal tanpa keikhlasan, maka dia tidak akan berujung pahala menurut orang tasawufnya. Maka mengkaji Islam itu tidak cukup hanya pada aspek fikih, tetapi dia mesti dipenuhi juga dengan masalah tasawuf, apalagi juga mesti dipenuhi dengan kajian tauhid akidah. Maka tiga komponen inilah yang pada akhirnya akan membawa sebuah kebermaknaan kehidupan. Fikih, tauhid, tasawuf merupakan tiga hal penting yang mesti dikaji oleh setiap manusia. Itulah ungkapan yang disampaikan Imam Al-Ghazali itu. Soal ma makna waznil a'mali, apakah makna timbangan amal? Jawab, wa huwa wat'u suhufil a'malil hasanati fi kaffatin nuri wa hiya al-yaminu al-mu'addatu lil hasanati fatusarru bi fadlillahi wa wat'u suhufil a'malis sayyiati fi kaffatiz zulmati wa hiya asy-shimalu al-mu'addatu lis sayyiati fatukhaffu wa hadza fil mu'mini wa amal kafiru fabil aksi bi'adlillahi ta'ala. Dan dianya makna wazan amal adalah tempat penempatan suhuf atau lembaran-lembaran kebaikan pada satu bagian yang memiliki cahaya, bahagian yang memiliki cahaya atau daun cahaya. Dan dianya posisi kafatin nur itu adalah posisi kanan, yang dihitung di bahagian posisi kanan itu seluruh kebaikan, sehingga dibahagiakanlah orang yang memiliki a'malus hasanah itu disebabkan oleh karunia Allah. Wawat'u, dan ditempatkan suhuf, lembaran amalan-amalan yang jahat pada telapak yang gelap, pada daun timbangan yang gelap. Dan dia kafatit zulmah itu adalah bahagian kiri yang dihitung di sana seluruh yang sayiat, fatukhaffu, maka sangat khawatirlah orang yang menerima ini. Wa hadza fil mu'min, dan ini pada orang mukmin kejadiannya. Wa ammal kafiru fabil aksi bi'adlillahi, maka orang kafir, maka dengan kebalikan yang terjadi pada bagian di atas tersebab oleh keadilan Allah. Maka ada peristiwa nantinya akan dihadapi oleh setiap orang mukmin. Orang mukmin itu akan
ditempatkan pada daun timbangan yang sebelah kanan itu adalah seluruh amalan yang baik mereka. Maka disinilah ketika dilihat, dibilang masalah kebaikannya, maka akan tercermin kebahagiaan tersebab oleh karunia Allah. Dan di bahagian kirinya diperlihatkan pula tempat daun timbangan terhadap masalah amalan-amalan yang buruk yang pernah mereka perbuat. Maka ketika mereka melihat amalan yang buruk yang berada di timbangan yang sebelah kiri itu, maka mereka akan berada dalam suasana kekhawatiran. Maka inilah posisi yang akan kita hadapi nanti. Tetapi kalau orang kafir, mereka tidak akan mengalami hal yang seperti ini, tetapi mereka langsung Allah jeburkan ke dalam neraka. Itu tersebab oleh keadilan Allah. Jadi Allah masukkan orang taat ke dalam surganya, itu tersebab karunia-Nya, bukan tersebab oleh amalan kita. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah karunia Allah, dan memasukkan orang yang ingkar ke dalam nerakanya adalah tersebab oleh adilnya Allah. Jadi amalan tidak menentukan bahwa orang akan masuk ke dalam surga. Kalau dia taat, maka dia masuk ke dalam surga karena karunia Allah. Lantas bagaimana dengan pernyataan Allah, firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Maka itu hanya semata-mata karunia Allah. Bukan sesuatu hal yang wajib bagi Allah memasukkan orang mukmin ke dalam surga dan menghindarkan mereka dari neraka. Tidak wajib menurut akal kita. Nah, soal mal mizanu, apakah yang dimaksud dengan mizan atau timbangan itu? Jawab, wa huwa mizanun kabirun yudha'u fi yaumil qiyamati alladhi yuzanu fihi a'malul khalaiqi wa huwa kamizanid dunya lahu qasyatun wa lisanun wa kaffatani law ijtama'a fi ahda huma as-samawati wal ardu lawasa'at huma. Kita ulangi. Dan dianya adalah timbangan yang besar yang ditempatkan di padang kiamat nanti, yang ditimbang padanya dengannya timbangan itu seluruh amalan makhluk. Dan dianya mizan itu sama seperti timbangan dunia. Dia memiliki tiang penyangga dan memiliki lidah timbangan dan memiliki daun timbangan. Sekiranya terhimpun di dalam salah satu dari dua daun timbangan itu langit dan bumi, sungguh lebih luaslah daun timbangan itu. Jadi yang mizan itu adalah sebuah timbangan yang yang ditempatkan di padang kiamat nanti, yang gambarannya hampir mirip dengan timbangan yang memiliki daun di atas, timbangan yang ada di atas dunia. Dia memiliki penyangga, memiliki lidah, dan memiliki dua daun timbangan. Andai kata di salah satu dua daun timbangan ini ditempatkan langit dan bumi di dalamnya, di dalam satu daun timbangan ini, maka daun timbangan ini lebih luas dibanding langit dan bumi. Begitulah besarnya daun timbangan yang ada pada akhirat nanti.
Soal, ma makna syafa'ah? Jawab, wahia su'alul khairi minal ghairi lil ghair. Apakah makna syafa'ah? Jawab, dianya adalah permohonan kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Jadi syafaat itu adalah permohonan kita kepada orang lain tentang agar dia memberikan kebaikan untuk kita. Soal, mal muradu bisyafa'atil uzma? Apakah yang dimaksud dengan syafaat yang besar? Jawab, wahia qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi afsil baina ummati, ya Rabbi ajil hisabahum. Dan dianya syafa'ah uzma itu adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, pisahkanlah antara umatku dengan umat yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, segerakanlah hisab mereka. Maka inilah nanti yang akan menjadi syafaat bagi kita yang mengaku, yang meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih kita. Rasul memohon kepada Allah agar kita dikelompokkan di dalam sebuah kelompok yang jelas sebagai umatnya. Kemudian Rasul meminta kepada Allah agar disegerakan hisab kita. Maka di saat inilah kita akan nampak apakah kita memang mencintai Rasulullah atau tidak. Soal, mal muradu bisyafa'atil ukhra? Jawab, wahia syafa'atul anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i wal syuhada'i wal sulaha'i wa ghairihim. Dianya syafaat yang lain itu adalah syafaat yang datang dari para nabi selain Nabi Muhammad, dan syafaat yang datang dari waliullah, dan syafaat yang datang dari ulama, dan syafaat yang datang dari para syuhada, dan syafaat yang datang dari orang-orang soleh, dan syafaat yang datang dari selain mereka. Maka suatu saat di padang kiamat nanti Allah akan memberikan ruang, kita akan memperoleh syafaat dari para wali, dari para ulama, dari para syuhada dan para sulaha. Maka wajar ini dituliskan di sini. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis beliau, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka dalam konteks yang seperti ini, boleh saja menurut akal akan ada syafa'atul ukhra, syafaat yang akan kita peroleh selain dari syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah.